Shalom, pemirsa Tabura Injil di mana saja berada. Di saat ini kita akan ada dalam perenungan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 10 ayat 25 hingga ayat yang ke-37. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah pencipta langit dan bumi, Allah di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus, pujian kepadamu ya Tuhan, pemilik kehidupan kami yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam langkah-langkah kehidupan. Kami bersyukur karena kebaikan dan cinta kasih-Mu telah dinyatakan bagi kami lewat kehidupan kami dari waktu ke waktu, bahkan malam telah berlalu dan kami ada di saat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Dan di saat ini pula kami hendak masuk dalam perenungan bagian firman Tuhan. Sebagai manusia ada kekurangan, ada keterbatasan, ada ketidakmampuan. Kiranya Tuhan dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus penuhi setiap kami, supaya bagian firman Tuhan yang sebentar kami baca, kami renungkan, bagian firman itu ada dan tinggal dalam kehidupan kami, menuntun dan mengarahkan kami seturut maksud dan rencana-Mu. Inilah kami ya Bapa, kami telah siap untuk membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Amin. Pembacaan kita yang terambil dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 25 hingga pada ayat yang ke-37. Namun yang akan menjadi pembacaan dan menjadi perenungan bagi kita yaitu pada ayat yang ke-30 hingga pada ayat yang ke-37. Pembacaan dengan judul Orang Samaria yang Murah Hati. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melewati jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihnya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah jauh bagian pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia apabila kita mau membaca dan merenungkan bagian firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema bagi kita adalah Kristen yang benar bukan formalitas. Persekutuan yang dikasihi dalam kasih Kristus di dalam kitab Injil Lukas pasal 25 hingga pada ayat yang ke-37 berbicara atau bercerita tentang orang Samaria yang murah hati. Kenapa Yesus bercerita demikian? Karena ada pertanyaan yang diajukan oleh seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Itu ada pada ayat yang ke-25. Oleh sebab itu kalau kita membaca ayat 25 hingga pada ayat yang ke-37, maka dapat dikatakan bahwa dari cerita ini ada beberapa hal yang menjadi acuan untuk kita lihat, yaitu yang pertama, melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Apakah yang harus kita perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawabnya, percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya dalam arti pengetahuan, tetapi juga perbuatan. Apa yang dapat kita lakukan, kita baktikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Orang percaya harus mengetahui pengajaran Yesus yang terdapat dalam Alkitab. Itulah sebabnya Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa agar mudah dimengerti. Dalam membaca Alkitab bukan hanya perlu memahami firman Tuhan,
tetapi juga melakukannya secara nyata dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan hendaknya bertolak dari apa yang kita percayai. Dalam percakapan antara ahli Taurat dengan Tuhan Yesus, si ahli Taurat sudah mengetahui apa yang tertulis dalam firman Tuhan, khususnya tentang apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Jawaban yang diberikan si ahli Taurat sangat tepat, yakni mengasihi Allah dan sesama. Itulah yang harus dilakukan. Mengasihi Allah atau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Itu berarti mengasihi Allah dengan seluruh kehidupan kita. Dalam perbuatan berarti apa yang Tuhan firmankan, itulah yang harus kita lakukan dengan daya upaya yang ada dalam diri kita. Demikian pun hal mengasihi sesama. Dalam bentuk perbuatan berarti melihat orang lain seperti diri kita sendiri. Apa yang kita kehendaki orang perbuat kepada kita, maka itulah yang juga kita lakukan kepada orang lain. Misalnya, ingin diperlakukan dengan baik, adil, dan benar, mulailah dari diri kita sendiri kepada orang lain. Yang kedua, orang yang membutuhkan pertolongan. Siapakah sesamaku manusia? Sesama manusia sering diartikan sebagai salah satu keluarga, salah satu suku, salah satu agama, salah satu gereja, salah satu bangsa. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Arti sesama manusia. Seorang imam dan seorang Lewi merupakan pelayan-pelayan dalam bait Allah. Tetapi mereka menghindar untuk menyatakan kasihnya kepada orang yang sedang sekarat. Mereka menghindar karena merasa bahwa orang yang terkulai atau orang yang tak berdaya itu tidak begitu penting untuk ditolong. Si imam dan si orang Lewi bukan tidak mengetahui apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Mereka tentu tahu karena mereka pelayan-pelayan bait Allah. Tetapi mereka tidak berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Ada sementara orang yang memiliki 1001 alasan untuk menghindar menolong orang lain, walaupun ia sudah mengetahui firman Tuhan. Mereka hanya mau memperlihatkan kasihnya bila mendapat keuntungan di balik itu. Arti sesama manusia adalah semua orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kepada mereka lah kita perlu menyatakan kasih. Kepentingan kita untuk mengasihi orang lain yakni untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk diri kita pribadi. Nama Tuhanlah yang dimuliakan lewat apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Kita mengasihi orang lain karena iman bukan mencari keuntungan. Tetapi dari kita mengasihi orang lain, itu menunjukkan proses pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan. Mungkin sekali kita tidak mendapat apa-apa dari apa yang kita lakukan lewat pertolongan yang kita berikan kepada orang lain. Tetapi Tuhan menyediakan berkat yang lain untuk kita. Berkat Tuhan jauh lebih berarti ketimbang belas jasa daripada orang yang kita tolong. Yang ketiga, perbuatan kasih adalah ungkapan iman. Ada cerita tentang 3 orang mahasiswa dari fakultas yang berbeda sedang berjalan kaki bersama-sama di jalanan yang agak sepi. Tiba-tiba di tepi atau di depan mereka, seorang pengendara motor menyenggol trotoar dan jatuh dari motornya sehingga mengalami luka yang sangat parah. Maka ketiga mahasiswa itu menghampiri si korban untuk melihat keadaan daripada si korban itu. Mahasiswa kedokteran berkata, "Nah, sepertinya si korban mengalami patah kaki." Mahasiswa teknik mesin berkata, "Motor itu memerlukan biaya yang sangat besar untuk diperbaiki." Mahasiswa teologi berkata, "Apa kesalahan orang ini sampai dia mengalami kecelakaan seperti ini?" Sementara mereka sedang bertanya-tanya atau berdiskusi tentang situasi yang terjadi di depan mereka, seorang sopir angkut yang turun dari angkutnya menggontong atau memboyong orang tersebut dan melarikannya ke rumah sakit terdekat. Nah, dari cerita ini seringkali orang hanya membicarakan kesusahan orang lain tanpa ada tindakan yang nyata.
Setiap manusia mempunyai rasa belas kasihan, karena perasaan tersebut adalah perasaan yang wajar dan manusiawi. Namun dalam mengungkapkan rasa belas kasihan tersebut, orang melihat dulu siapa yang hendak ditolongnya. Kalau orang yang hendak ditolongnya dikenalnya, barulah ia berbuat sesuatu jika tidak dibiarkan. Yesus mengajarkan banyak kepada kita, terutama Yesus mengajarkan kepada kita tentang kasih. Kasih itu jangan disimpan dalam hati atau dibicarakan, tapi dinyatakan dalam bentuk perbuatan. Perbuatan kasih haruslah dinyatakan kepada sesama. Siapapun orang yang berada di hadapan kita yang perlu ditolong, dialah sesama manusia bagi kita. Ingat bahwa ajaran ini berhubungan dengan kehidupan kekal yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Tuhan Yesus sudah mengajarkan keselamatan kepada kita lewat pengorbanannya di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Kita mengasihi karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Apa artinya kita memiliki iman bila tidak memiliki kasih? Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Perbuatan kasih yang kita lakukan terhadap sesama manusia merupakan ungkapan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, kita lihat bagian yang berikut dalam pembacaan kita, orang Samaria yang murah hati. Sikap tolong menolong adalah sikap yang baik. Dapat dilakukan oleh siapa saja, yang penting adalah motivasinya dan kepentingan untuk kebersamaan. Dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati, orang Yahudi menganggap orang Samaria sebagai orang yang tidak mengenal Allah, orang yang jahat. Namun Tuhan Yesus menempatkan orang Samaria sebagai tokoh utama dalam perumpamaannya. Kalau orang yang dianggap jahat saja memiliki kebaikan, apalagi orang yang beriman. Kalau orang yang dianggap jahat saja dapat melakukan kebaikan terhadap orang lain yang tidak dikenalnya, apalagi seorang yang beriman. Tema kita berkata, Kristen yang benar bukan formalitas. Kristen berarti menjadi pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus yaitu menjalani atau mencontohi teladan Kristus. Hidup takut akan Tuhan, setia, taat, dan berusaha menjalani apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat firman-Nya. Tidak sombong, angkuh, merendahkan diri, saling mengasihi, mengandalkan Tuhan dalam setiap sendi kehidupan. Lewat apa yang dituturkan atau tutur kata kita, kelakuan dan perbuatan, supaya orang lain lihat apa yang kita lakukan, nama Tuhanlah yang dimuliakan. Atau kita menjadi saluran berkat, alat kesaksian bagi semua orang. Menjadi saluran berkat, atau kita tetap menjadi surat-surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Menjadi garam dan terang di situasi di mana kita berada. Bukan formalitas, itu berarti bukan menjadi orang Kristen gampangan. Orang Kristen yang tidak mau diproses untuk menjadi baik dalam hidup. Orang Kristen yang tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, tetapi mengandalkan manusia. Tetapi menjadi orang Kristen yang benar-benar taat kepada Tuhan dan bukan menjadi orang Kristen yang formalitas. Jangan kita menganggap bahwa nenek moyang kita Kristen, orang tua kita Kristen, dan kita pun sendiri adalah Kristen. Tetapi bagaimana kita mau melakukan apa yang Kristus inginkan dalam kehidupan kita seturut dengan firman-Nya. Karena menurut kita apa yang kita lakukan baik, belum tentu menurut ukuran Tuhan itu baik dalam situasi dan kondisi kehidupan kita. Jadi setiap kita diharapkan untuk menjadi orang Kristen yang bukan formalitas, tetapi belajar dari orang Samaria yang murah hati. Yesus mengatakan, pergilah dan perbuatlah demikian. Perbuatlah baik kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan, seperti yang dibuat orang Samaria yang murah hati itu. Sebagai pengikut Yesus, motivasi atau dorongan yang kita lakukan untuk kehidupan kita adalah melakukan kebaikan didasarkan pada iman. Kita percaya bahwa Yesus telah berbuat baik kepada kita. Ia mengorbankan nyawanya untuk menggantikan hukuman atas dosa kita. Seharusnya kitalah yang masuk dalam kerajaan maut, tetapi hukuman maut itulah yang ditanggung olehnya.
bukan hanya menanggung hukuman kita. Bahkan lebih dari itu, Ia memberikan hidup kekal dalam kerajaan surga. Itulah kebaikan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kehidupan kita. Yesus telah bertindak seperti orang Samaria yang murah hati bagi kita. Sebelumnya kita tidak ada hubungan apa-apa dengan Yesus, tetapi Dia mau berbuat baik kepada kita dan kita telah diperdamaikan dengan Allah karena segala perbuatan kita yang salah dan melanggar daripada apa yang ditentukan oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Sebagai ungkapan syukur atas kebaikan dan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan tidak minta banyak dari kehidupan kita. Yang Dia minta adalah melakukan kebaikan seperti apa yang Ia lakukan kepada kita. Nah, dari perenungan ini, siapkah kita atau bersediakah kita menjadi orang yang murah hati? Demikianlah bagian perenungan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Permisa tabura Injil yang dikasihi dalam kasih Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus, di saat ini kami telah ada dalam perenungan firman Tuhan. Kami sebagai hamba-Mu menyampaikan dengan batas kemampuan kami, namun Tuhanlah lewat Roh-Mu yang kudus memberikan pengertian bagi setiap kami, baik permisa tabura Injil di mana saja mereka berada, supaya lewat pemberitaan firman pada saat ini menjadi kekuatan, menjadi dasar pijakan bagi setiap kami untuk menjalani hari-hari kehidupan. Kiranya Tuhan menuntun, membimbing, menyertai kami semua lewat tuntunan firman-Mu, supaya dalam perjalanan kehidupan ke depan kami dapat menjadi saluran berkat, alat kesaksian bagi yang lain lewat apa yang kami lakukan, lewat apa yang kami saksikan, lewat apa yang kami perkatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami ya Bapa, inilah doa kami. Dalam nama dan kuasa-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan lewat YouTube channel Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.